Di Indonesia, tekanan hidup itu bisa mendorong orang ke jalan yang beda banget. Benar-benar kayak langit dan bumi. Yang satu menuju panggung global yang gemerlap, yang lain justru menuju keimanan yang mendalam di rumah. Yuk, kita bedah dua kisah luar biasa tentang pilihan, pengorbanan, dan transformasi pribadi ini. Oke, jadi gini, saat dihadapkan sama tekanan dan juga peluang hidup, media di Indonesia itu ngeliput ada dua respons yang kontras banget. Ada yang milih buat ngejar popularitas di panggung dunia, tapi ada juga yang sebaliknya, malah nemuin panggilan spiritual di sini. Kita mulai dari jalan yang pertama dulu ya. Pertama-tama, kita lihat dulu jalur yang diambil para pemeran yang memutuskan buat berkarir di industri film dewasa di luar negeri. Ini pilihan yang, pastinya memicu banyak banget diskusi dan didorong oleh macam-macam faktor. Nah, beberapa nama ini nih yang sering muncul di pemberitaan. Dan kalau kita lihat, motivasi mereka tuh seringkali personal banget dan mendesak. Mulai dari buat bayar tagihan rumah sakit keluarga sampai lunasin utang. Jadi kelihatan banget ya, alasan ekonomi itu jadi pendorong utama di balik pilihan-pilihan yang nggak gampang ini. Dan soal uang, ini nih yang bikin banyak orang kaget. Coba bayangin, Sera Amane misalnya dilaporkan bisa dapat sekitar 125 juta rupiah. Dan itu cuma buat satu film loh. Angka segini kan gede banget dan bisa jadi solusi instan buat masalah keuangan yang lagi ngejepit. Dan kalau kita ngomongin level yang paling atas, angkanya jadi lebih gila lagi. Contohnya Angelina Lee, kabarnya dia bisa menghasilkan sampai 340 miliar rupiah dari beberapa filmnya. Wow, ini udah bukan sekedar gaji lagi ya, ini tuh kekayaan yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Nah, salah satu pemeran tadi, Sera Amane, itu kan masuk ke industri video dewasa Jepang, atau yang biasa kita kenal sebagai JAV. Biar kita benar-benar paham sama pilihannya, kayaknya kita perlu lihat lebih dalam deh sebenarnya industri JAV di Jepang ini kayak apa sih? Katanya legal dan terstruktur banget. Jadi penting buat dicatat ya Jave, itu bukan industri gelap atau ilegal. Ini tuh industri legal yang super besar, punya sejarah panjang dan ada aturan mainnya sendiri. Ini udah jadi bagian yang diakui ya, meskipun tetap kontroversial dari lanskap media di Jepang. Dan sejarahnya, ternyata panjang banget. Akarnya itu dari seni lukis erotis yang namanya shunga di zaman feodal Jepang dulu. Terus seiring waktu, dia berevolusi jadi film-film independen di tahun 60-an, sampai akhirnya jadi industri raksasa yang diatur resmi di tahun 2000-an. Ini nunjukin kalau konten dewasa itu punya tempat yang unik gitu loh dalam budaya Jepang. Tapi, ada satu aturan hukum yang penting banget di Jepang, namanya Pasal 175 Konstitusi. Isinya itu mewajibkan adanya sensor atau pikselasi di bagian-bagian vital. Nah, aturan ketat inilah yang bikin produksi JLV itu beda banget dari film sejenis di negara-negara lain. Tapi jangan salah, industri ini juga punya sisi gelapnya. Banyak